Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Ari Dwi Rahmawati. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas soal penilaian akhir tahun untuk kelas 4 semester 2 ya. Sebelum mulai pembahasan materi pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah ini akan memudahkan kita dalam memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Langsung saja, mari kita mulai membahas dari tema 6 paket 1. Tema 6 paket 2 mulai dari nomor 1. Nomor 1 adalah keragaman suku dan budaya yang kita miliki merupakan salah satu kesatuan untuk A. berselisih, B. bersatu, C. beradu, D. bertengkar. Nah, jawaban yang paling benar adalah, ulangi lagi, keragaman suku dan budaya yang kita miliki merupakan salah satu kesatuan untuk, nah, tentunya keragaman suku dan budaya yang kita miliki untuk apa? Ya, untuk bersatu. Ya. Di Indonesia ini memiliki beragam sekali suku dan budaya dari masing-masing provinsi dan juga masing-masing wilayah. Nah, tentunya keragaman ini yang membuat kita untuk terus tetap bersatu, ya, bukan untuk berselisih, bukan untuk beradu, dan juga bukan untuk bertengkar. Jadi jawaban yang tepat adalah untuk bersatu. Kita lanjut nomor 2. Terhadap budaya daerah lain di Indonesia, kita berkewajiban untuk A. menghormati, B. mengagumi, C. diacuhkan, D. diketahui. Ya, Ibu Guru ulangi ya. Terhadap budaya daerah lain di Indonesia, kita berkewajiban untuk menghormati, mengagumi, diacuhkan, atau diketahui. Ya, mudah sekali, kita harus menghormati kebudayaan daerah lain ya. Misalkan ada yang dari daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, atau Jawa Timur. Nah, masing-masing dari kita itu harus menghormati dari kebudayaan daerah lain. Begitu. Lanjut soal nomor 3. Kegiatan yang paling tepat untuk masyarakat di wilayah dataran tinggi untuk memenuhi kebutuhannya adalah, ya, Ibu Guru ulangi, kegiatan yang paling tepat untuk masyarakat di wilayah dataran tinggi untuk memenuhi kebutuhannya adalah usaha A. pertanian, B. perindustrian, C. perkebunan, D. penangkapan ikan. Nah, kira-kira yang paling tepat apa untuk wilayah di dataran tinggi ini? Nah, di dataran tinggi ini memiliki suhu yang sejuk ya, suhu yang sejuk. Nah, maka di daerah dataran tinggi cocok untuk apa? Perkebunan. Ya. Curah hujannya juga relatif lebih tinggi kalau dibandingkan dengan dataran rendah. Jadi, dataran tinggi ini sangat cocok untuk usaha perkebunan. Ya, lanjut ke nomor 4. Berikut ini sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini artinya sumber daya alam ini tidak akan habis ya, akan ada terus-menerus, ada siklusnya. Nah, seperti coba kalau kita lihat jawaban yang pertama, minyak bumi dan logam dapat diperbaharui atau tidak? Ya, tidak ya. Kalau minyak bumi itu tidak dapat diperbaharui karena lama-kelamaan apabila kita menggunakan terus-menerus, lama-kelamaan akan habis. Logam juga seperti itu. Nah, kita lihat yang B.
minyak bumi. Minyak bumi ini jelas tidak dapat diperbaharui, namun tumbuhan ini bisa ya, tapi berarti B itu bukanlah jawabannya. Nah, kita lihat yang C. Tumbuhan, hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan ini dapat diperbaharui karena seperti hewan kita bisa ternak, bisa kita pelihara. Nah, hewan itu akan terus bertelur, terus berkembang biak dan bisa diperbaharui, termasuk tumbuhan. Ya, tumbuhan juga kita usahakan untuk selalu menanam tanaman, jadi akan terus-menerus tumbuh ya. Nah, kita lihat yang D, hewan ini bisa diperbaharui namun batu bara tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah hewan dan tumbuhan. Itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jelas ya? Kita lanjut pada nomor 5. Batu bara, emas, dan timah termasuk jenis barang A. Pertanian, B. Perindustrian, C. Laut, D. Tambang. Nah, yang paling tepat yang mana? Ibu guru ulangi, batu bara, emas, dan timah termasuk jenis barang. Apakah pertanian, perindustrian, laut, atau tambang? Nah, jawaban yang tepat adalah barang tambang. Iya, betul. Batu bara, emas, dan timah itu termasuk barang tambang karena memang bisa dihasilkan dengan cara menambang. Lanjut, nomor 6. Sumber daya alam berikut yang tidak dapat diperbaharui adalah, ingat tadi tidak dapat diperbaharui, berarti lama-kelamaan dia akan habis. Apa yang betul? Apakah A. Air, B. Tanah, C. Minyak, D. Hutan. Nah, kita lihat dari yang A. A ini dapat diperbaharui. Tanah juga dapat diperbaharui ya, asal kita selalu menjaga. Dan juga hutan ini juga dapat diperbaharui. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak. Ya, yang C. Lanjut nomor 7. Bentuk tempat tinggal masyarakat sangat dipengaruhi oleh A. Penduduk setempat, B. Kondisi alam setempat, C. Jenis pekerjaan penduduk, D. Sifat-sifat penduduk setempat. Nah, kira-kira yang mana? Dulu Ibu sudah menjelaskan tentang bentuk atau tempat tinggal masyarakat ini sangat diperbaharui oleh kondisi alam setempat. Jadi, masyarakat yang tinggal di dataran rendah, di dataran tinggi, dan juga di daerah pantai itu akan memiliki kebiasaan, memiliki budaya yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi alamnya. Ya, jadi tempat tinggal masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi alam setempat. Ya. Lanjut, kita ke nomor 8. Berikut ini yang termasuk ternak hewan kecil. Nah, kita lihat yang A, ayam, B, kambing, C, sapi, dan D, kuda. Yang tepat adalah, kelihatan ya mana hewan yang kecil, yaitu adalah A, ayam. Ya, benar sekali. Jadi ternak hewan kecil itu adalah ayam. Jawabannya yang A. Kita lanjut pada soal nomor 9. Segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia disebut A. Harta kekayaan, B. Sumber daya alam, C. Bahan tambang, D. Sumber. Nah, jawabannya apa? Ibu guru ulangi. Jadi segala sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu sangat bermacam-macam. Tadi di depan sudah disebutkan bahwa sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, semua itu
sudah disediakan oleh alam untuk manusia memenuhi kebutuhannya, ya, mulai dari makanan, mulai dari pakaian dan juga tempat tinggal, semua itu bersumber dari sumber daya yang ada di alam. Nah, makanya kita patut untuk menjaga sumber daya alam supaya tetap lestari. Kita lanjut nomor berikutnya, yaitu nomor 10. Usaha perindustrian umumnya dilakukan oleh masyarakat daerah mana? Usaha perindustrian yang ada industri atau pabrik-pabrik biasanya di daerah mana? Ya, di daerah perkotaan, ya. Jadi usaha perindustrian ini dilakukan di daerah perkotaan, ya. Karena kalau di daerah pedesaan kebanyakan masyarakat itu bertani. Kemudian di daerah nelayan, di daerah pantai mereka kebanyakan kegiatan ekonominya adalah sebagai nelayan. Jadi usaha perindustrian dilakukan di daerah perkotaan. Lanjut nomor 11. Kegiatan manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut apa? Kegiatan ekonomi, ya. Kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu merupakan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi lagi-lagi bermacam-macam sesuai dengan kondisi alam yang ada di sekitarnya, ya. Sudah dijelaskan berulang tadi di depan bahwa kegiatan ekonomi di masing-masing wilayah itu berbeda antara daerah dataran rendah, dataran tinggi, di daerah pantai atau di daerah perkotaan, itu masing-masing itu berbeda, ya. Jadi kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan ekonomi. Kita lanjut soal berikutnya. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Apa saja? Ya, kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Anak-anak masih ingat apa saja pengertian dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi? Ya, produksi itu adalah proses pembuatan barang atau pengolahan bahan menjadi suatu barang yang siap dipakai. Itu namanya produksi, atau memproduksi atau membuat suatu barang. Nah, kalau distribusi itu adalah memasarkan kepada yang akan memakai produk tersebut, ya, atau menjual barang atau memasarkan barang tersebut. Nah, kalau konsumsi itu adalah kegiatan memakai barang yang sudah dibuat tadi. Misalkan penjahit, ya, penjahit itu dia membuat pakaian. Nah, pakaian itu akan dijual di pasar. Nah, kita pemakai akan membeli pakaian tersebut. Itu merupakan kegiatan konsumsi, ya. Jadi kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Lanjut pada soal nomor 13. Rotan sebagai hasil hutan yang bisa dimanfaatkan untuk bahan apa? Rotan bisa bahan kerajinan, ya. Barang kerajinan itu banyak sekali yang terbuat dari rotan. Atau mungkin anak-anak juga pernah lihat kursi, ya. Kursi itu terbuat dari rotan. Atau masih banyak sekali barang-barang atau benda-benda yang bisa dihasilkan dari rotan, ya. Nah, kita sampai ke nomor 13. Kita lanjut pada soal nomor 14. Tuliskan macam-macam jenis hewan ternak berdasarkan ukurannya dan berilah contohnya, ya. Hewan ternak itu ada 2 macam, ya. Yang pertama adalah ternak hewan besar.
Contohnya apa? Sapi, kemudian kerbau, kuda, dan lain-lain ya. Itu ternak hewan besar. Kemudian yang kedua adalah ternak hewan kecil. Ternak hewan kecil. Apa saja contohnya? Ternak hewan kecil itu bisa ayam, kemudian bebek, dan unggas yang lain ya. Jadi itu contoh dari ternak hewan kecil. Jadi ternak itu ada dua macam, hewan besar juga hewan kecil. Jelas ya? Nah, kita lanjut pada soal nomor 15. Tuliskan macam-macam jenis pekerjaan dan berilah masing-masing contohnya. Nah, pekerjaan ini bermacam-macam ya. Ada yang pekerjaan menghasilkan barang dan juga ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang, misalnya penjahit, kemudian pengrajin, ya, apalagi petani, peternak, ya. Petani, peternak. Nah, semua ini adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, yang berikutnya contoh yang lain adalah di sini pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya apa? Guru misalkan. Kemudian dokter, kemudian tukang cukur, ya, dan masih banyak lagi yang lain. Silahkan anak-anak bisa mencari yang lainnya. Nah, kita sampai pada nomor 15 tadi pada mata pelajaran IPS. Nah, sudah cukup. Kita lanjutkan pada yang berikutnya, yaitu mata pelajaran di pelajaran atau muatan pelajaran SBDP ya, seni budaya dan keterampilan. Lanjut kita di nomor 16, yaitu cepat lambatnya lagu dimainkan disebut A. Nada, B. Lagu, C. Tempo, D. Birama. Nah, cepat lambatnya. Nah, cepat lambat itu sudah jelas. Cepat lambatnya lagu itu disebut tempo, ya. Ya. Tempo. Cepat lambatnya nada. Kalau cepat lambatnya lagu itu namanya tempo. Kalau nada itu suatu bunyi yang beraturan. Bunyi yang beraturan ini disebut nada. Kalau lagu itu sudah dalam bentuk nyanyian ya. Birama itu juga termasuk adalah iramanya. Nah, jadi cepat lambatnya lagu disebut tempo. Nomor 17. Berikut ini yang merupakan tempo cepat adalah apa? A. Vivaco, B. Presto, C. Largo, dan D. Allegro. Waktu itu sudah dipelajari di buku tema bahwa disebutkan di sana tempo yang cepat itu yang benar adalah allegro ya. Tempo yang cepat itu adalah allegro. Lanjut ke nomor 18, benda yang digunakan dalam tarian tersebut. Nah, mohon maaf tapi di soal ini tidak ada gambarnya, jadi kita lanjutkan saja ke nomor 19 ya. Tari Saman berasal dari daerah A. Aceh, B. Bangka, C. Maluku, dan D. Jakarta. Jelas sekali bahwa tari Saman berasal dari Aceh ya. Kita lanjut ke nomor 20. Berikut
yang termasuk bahan alam untuk membuat mozaik adalah A. Plastik, B. Tanah liat, C. Sedotan, dan D. Biji-bijian. Nah, jadi yang paling tepat apa untuk membuat mozaik itu? Seni menempel, ya. Kita buat gambarnya dulu, lalu kita hias menggunakan biji-bijian. Bisa biji kedelai, bisa menggunakan jagung, kemudian bisa menggunakan padi atau beras. Jadi anak-anak bisa memilih biji-bijian sendiri sesuai kebutuhan, ya. Jadi mozaik ini dibuat dari biji-bijian. Lanjut nomor 21, teknik yang digunakan untuk membuat kolase. Nah, yang membuat kolase ini, teknik yang digunakan untuk membuat kolase adalah A. Menempel, B. Lukis, C. Pahat, D. Cat. Nah, kolase yang mana? Kolase ini juga menempel, ya. Menempelkan gambar yang kita potong-potong, kemudian nanti kita sambung, kita gabungkan, ya, menjadi gambar yang membentuk sebuah cerita. Nah, itu kita menggunakan menempel berbagai macam gambar, ya. Lanjut ke nomor 22. Lagu Tik-Tik Bunyi Hujan diciptakan oleh A. Ibu Sud, B. Kusbini, C. A.T. Mahmud, D. Angelina. Yang benar, seperti yang kita ketahui bahwa lagu Tik-Tik Bunyi Hujan adalah diciptakan oleh Ibu Sud, ya. Lanjut nomor 23. Gambar tarian di samping berasal dari A. Bali, B. Jawa Timur, C. Maluku, D. Jawa Tengah. Nah, ini adalah tari apa? Tari kecak, berarti dia berasal dari Bali. Terlihat ya, terlihat jelas bahwa itu berasal dari Bali. Kemudian kita ke 24. Tari Cakalele berasal dari daerah A. Bali, B. Maluku, C. Jawa Timur, D. Jawa Tengah. Nah, berarti tari Cakalele ini dari mana? Ya, dari Maluku, tari Cakalele, ya. Kalau tari Bali itu tadi ada tari kecak, ya. Jadi kalau tari Cakalele itu berasal dari daerah Maluku. Nomor 25. Nah, bentuk gambar di samping adalah jenis karya A. Kolase, B. Montase, C. Cepat, D. Memahat. Nah, ini apa? Menempel biji-bijian ini, ya. Nah, ini jawabannya yang paling tepat adalah kolase. Jadi bentuk gambar ini adalah karya dari kolase. Mungkin tapi yang paling benar adalah ini mozaik, namun tidak ada di jawabannya. Jadi kita pilih yang teknik menempel ini juga termasuk berarti kolase. Lanjut ke nomor 26. Tanda tempo lento mempunyai arti A. Lambat, B. Cepat, C. Lebih lambat, D. Sedang. Nah, jawaban yang mana yang paling tepat adalah lebih lambat, ya. Tanda tempo lento mempunyai arti lebih lambat. Nah, lanjut ke nomor 27. Gambar alat musik di samping berasal dari A. Kalimantan, B. Sumatera, C. Bali, D. Jawa Tengah. Ini gambar apa? Ya, gambar kendang, ya. Berarti dia dari Jawa Tengah. Lanjut ke nomor 28. Tari gambyong berasal dari daerah, dari mana? Tari gambyong itu ya dari Jawa Tengah. Ya, tari gambyong berasal dari Jawa Tengah. Mudah ya. Lanjut ke nomor 29. Tuliskan syair lagu-lagu kupu-kupu yang lucu pada bait pertama. Nah, anak-anak masih ingat lagunya? Nah, bagaimana?
Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Nah, berarti itu ya yang kita tulis, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Nah, itu lagu kupu-kupu yang lucu pada bait pertama, yaitu ini. Nah, mudah sekali. Kita lanjutkan ke nomor 30. Nah, tuliskan 3 macam lagu daerah beserta daerah asalnya. Misalnya apa? Coba kita tulis, yaitu apa? Ya, lagu Apuse. Apuse dari mana? Dari Papua. Nah, kemudian apa lagi? Bapak Pucung. Bapak Pucung dari Jawa Tengah. Satu lagi, yaitu lagu Ayo Mama dari Maluku. Ayo Mama. Mama dari Maluku. Nah, jadi 3 macam lagu daerah beserta asal daerahnya, yaitu Apuse dari Papua, kemudian Bapak Pucung dari Jawa Tengah, kemudian ada Ayo Mama dari Maluku. Nah, sudah sampai nomor 30, artinya sudah selesai paket 6 tema 2 ya. Jadi semoga apa yang sudah Ibu Guru bahas disesuaikan dengan jawaban anak-anak dan juga penjelasannya dapat diterima ya. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.